Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan tentang perlawanan rakyat Maluku. Materi yang akan saya bahas, yang pertama itu ada sebab-sebab perlawanan, yang kedua itu ada proses perlawanan, dan yang terakhir itu ada akhir perlawanan. Perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC atau perlawanan Pattimura. Ketika Inggris berkuasa, Raffles mengadakan perubahan-perubahan. Antara lain, Raffles membebaskan penduduk dari segala macam paksaan, misalnya dengan mengurangi kerja rodi. Setelah berkuasa kembali, Belanda menggiatkan kerja rodi lagi. Kecuali itu, penduduk dibebani juga dengan bermacam-macam pajak. Oleh karena itu, timbullah reaksi dari rakyat Maluku terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sebab-sebab perlawanan. Kedatangan Belanda kembali ke Maluku menyebabkan rakyat Maluku gelisah. Mereka membayangkan penderitaan pada zaman VOC. Pemerintah Hindia Belanda menindas rakyat Maluku. Rakyat Maluku diharuskan menyerahkan ikan asin, dendeng, dan kopi. Mereka juga dipaksa bekerja rodi menebang kayu di hutan, pembuatan garam, dan membuka perkebunan pala. Dan benteng Dorstad di Saparua diduduki oleh pasukan Belanda. Yang kedua itu proses perlawanan. Perlawanan dipimpin oleh Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Pattimura. Pemimpin-pemimpin lainnya ialah Anthony Ribok, Said Perintah, Lukas Latumahina, Thomas Patiwell, dan Ulu Paha. Namun, juga terdapat seorang putri bernama Christina Marta Tiahahu. Pusat perjuangan berada di Pulau Saparua. Pada malam hari, tanggal 15 Mei 1817, rakyat mulai bergerak. Mereka mulai membakari kapal-kapal Belanda yang ada di pelabuhan Porto. Kemudian pasukan Pattimura mulai mengepung benteng Dorstad. Residen Van der Burg yang ada di dalam benteng Dorstad ditembak mati. Keesokan harinya, tanggal 6 Mei 1817, pasukan Pattimura berhasil merebut dan menduduki benteng Dorstad. Dari Saparua, perlawanan menjalar ke pulau-pulau lain, Huruku, Seram, Larike, Uring, Asilulu, dan Wakashihu. Pada tanggal 19 Mei 1817, pemerintah Belanda mendatangkan pasukan bantuan dari Ambon ke Haruku. Mereka bermarkas di benteng Zeelandia. Tetapi Raja Haruku dan raja daerah sekitarnya telah siap menghadapinya. Rakyat Haruku dan raja-raja di daerah sekitarnya dikerahkan menyerang benteng Zeelandia. Dengan menerobos pengepungan rakyat, pasukan Belanda terus maju dan Haruku ke Saparua. Maka di Saparua berkobar pertempuran sengit. Prajurit-prajurit Belanda banyak yang tewas, termasuk diantaranya terdapat beberapa orang perwira. Kemenangan Pattimura di Saparua membakar semangat perjuangan di daerah-daerah lain, maka berkobarlah perlawanan umum di seluruh Maluku. Pada awal bulan Juli 1817, kolonial Belanda mendatangkan kembali pasukan bantuan ke Saparua. Mereka berusaha merebut benteng Dorstad, tetapi tidak berhasil. Kemudian Belanda mengajak para pemimpin Maluku untuk berunding. Perundingan tersebut juga tidak membawa hasil. Pertempuran pun berkobar lagi. Pada akhir Juli 1817, Belanda mendatangkan pasukan bantuan ke Saparua kembali. Belanda mengerahkan kapal-kapalnya dan mulai melepaskan tembakan meriam dengan gencar ke arah benteng Dorstad yang masih diduduki oleh pasukan Pattimura. Sementara itu, pasukan-pasukan Belanda terus-menerus didatangi membanjiri Saparua. Akhirnya pada bulan Agustus 1817, benteng Dorstad dapat direbut oleh Belanda kembali. Tetapi, perang belum berakhir. Pasukan Pattimura melanjutkan kembali perlawanan dengan perang gerilya. Pemerintah Belanda mengumumkan akan memberi hadiah besar 1.000 gulden kepada siapa saja yang dapat menangkap Pattimura. Dan untuk menangkap pemimpin-pemimpin Maluku lainnya, pemerintah Belanda menyediakan 500 gulden tiap seorang pemimpin. Tetapi rakyat Maluku tidak mau untuk mengkhianati perjuangan bangsanya. Yang terakhir ada akhir perlawanan. Belanda tetap berusaha keras untuk menyelesaikan perang dalam waktu singkat. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan besar-besaran. Pada suatu pertempuran pada bulan November 1817, Belanda dapat menangkap Pattimura, Anthony Ribok, Thomas Patiwell, dan Raja Hau.
Beberapa hari kemudian, para pemimpin yang lain pun tertangkap. Akhirnya, pada bulan Desember 1817, perlawanan padam. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dihukum gantung di Ambon. Kemudian para pemimpin yang lain juga dihukum gantung. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.